Striker timnas Indonesia Rafael Struyck kembali menjadi bahan perbincangan setelah mendapatkan kritik tajam dari pandit sepak bola Coach Justin. Pengamat sepak bola ini menilai bahwa performa Rafael Struyck belum memenuhi ekspektasi meskipun sering mendapat kesempatan bermain di bawah asuhan pelatih Sinteyong. Kritik ini muncul setelah Rafael Struyck tampil dalam laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni tahun yang lalu. Coach Justin menilai bahwa striker muda tersebut belum menunjukkan ketajaman sebagai ujung tombak tim. Meskipun kerap dipercaya sebagai starter, efektivitasnya dalam mencetak gol masih menjadi sorotan. Menurut Coach Justin, seorang penyerang seharusnya diukur dari jumlah gol yang dicetak. Namun hingga saat ini kontribusi Struyck dalam mencetak angka masih dianggap kurang. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait keputusan Sinteyong yang terus memberikan kesempatan bagi pemain kelahiran Belanda tersebut untuk tampil sejak menit awal, yakni di berbagai pertandingan. Kalau gua harus tunjuk satu pemain yang agak overrated, itu Struyck, ungkap Coach Justin sumber YouTube @tsmedia_id. Sementara itu, meskipun ketajamannya dipertanyakan, Struyck tetap diakui memiliki keunggulan dalam hal visi bermain. Kemampuannya dalam membaca pergerakan lawan dan bekerja sama dengan pemain lain seperti Marcelino Ferdinand menjadi nilai tambah. Dalam beberapa momen pergerakannya mampu membuka ruang bagi rekan setimnya untuk menciptakan peluang. Namun dalam dunia sepak bola, seorang striker tetap akan dinilai dari jumlah gol yang berhasil ia cetak. Sehingga meskipun memiliki peran penting dalam membangun serangan, tuntutan bagi Rafael Struyck untuk lebih produktif di depan gawang tetap menjadi hal utama yang harus ia jawab. Dengan kedatangan pemain baru seperti Oleh Rummenigge, persaingan di sektor penyerangan timnas Indonesia semakin kompetitif. Struyck kini menghadapi tantangan besar untuk membuktikan dirinya sebagai pilihan utama di sektor depan Garuda. Apakah Rafael Struyck mampu menjawab kritik dan juga membuktikan dirinya sebagai striker andalan timnas Indonesia? Ataukah justru Oleh Rummenigge yang akan berebut posisi utama di bawah kepemimpinan pelatih Patrick Kluivert? Ya, semua mata kini tertuju pada laga-laga mendatang, di mana Rafael Struyck harus menunjukkan bahwa dirinya layak menjadi ujung tombak timnas Indonesia. Nathan Chuaon didesak untuk dijual seperti pemain timnas Indonesia Pratama Arhan. Sebab daripada cuma jadi cadangan mati, mending slotnya diberikan kepada pemain lain. Hal ini seperti dalam ulasan media Inggris Football League World pada Januari yang lalu. Ketika itu dalam artikelnya LFW berharap Swansea City menukar Nathan Chuaon dengan bek Wycombe Wanderers yakni Cholo. Nah, untuk mendapatkan Cholo, Nathan Chuaon harus dikorbankan. Pemain naturalisasi tersebut juga bisa masuk opsi pertukaran pemain dalam kesepakatan transfer. Ketika Anda melihat skuad Swansea, satu pemain muncul sebagai pilihan bagus untuk dijual ke Wycombe sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran untuk low. Dan itu adalah bek kiri internasional Indonesia Nathan Chuaon, tulis VLW. Meskipun ia berposisi sebagai bek kiri dan bukan bek tengah, jadi ia tidak akan bisa langsung menggantikan low. Swansea tidak punya bek tengah yang bisa dijual ke Wycombe. Dan jikapun mereka punya, kemungkinan besar mereka tidak akan berminat merekrut pemain internasional Wolves itu. Jelasnya. Ya, seperti yang diketahui, Nathan Chuaon kesulitan mendapatkan menit bermain bersama Swansea City. Sejak didatangkan, sang pemain hampir tidak pernah mendapatkan menit tampil bersama timnya. Bahkan Nathan Chuaon sempat dipinjamkan ke Heerenveen di Belanda. Tetapi nasibnya tidak jauh berbeda ketika sedang berbaju Swansea. Media asing Football League World atau VLW memberikan penilaian bahwa pemain timnas Indonesia Nathan Chuaon belum pantas merumput bersama Swansea City di divisi Championship. Ia seharusnya tampil di level yang lebih rendah. Oleh sebab itu, VLW menganggap bahwa Nathan Chuaon layak untuk dibuang Swansea City untuk memasukkan pemain anyar. Dalam artikelnya, Nathan bisa berkembang di kompetisi di bawah Championship. Ia belum berstandar Championship. Tetapi Chuaon bisa menjadi rekrutan bagus untuk tim Ligue 1. Dan di usianya yang ke-23, masih banyak peluang baginya untuk berkembang dan menjadi pemain hebat di level EPL. Tulis VLW Kamis 13 Februari. Seperti yang diketahui, Nathan Chuaon kesulitan untuk mendapatkan menit bermain bersama Swansea City. Dan tentu saja hal tersebut berbahaya untuk karirnya, mengingat sang pemain adalah penggawa timnas Indonesia. Pemain internasional Indonesia itu tampaknya tidak memiliki masa depan di klub tersebut. Sambung artikel itu, dia masih memiliki sisa dalam kontraknya. Tetapi Anda tidak dapat membayangkan Swansea akan menghalanginya jika mereka menerima tawaran untuknya bulan ini, jelasnya.
Di samping itu meredup di klub, karir Nathan Chua On bisa dibilang terang bersama timnas Indonesia. Ia selalu dipercaya pelatih sebelumnya yakni Sintayong untuk bermain. Namun kali ini Sintayong bukan lagi juru formasi timnas Indonesia. Dan tentu ini menjadi alarm bagi Nathan Chua On karena pelatih Patrick Kluivert hanya ingin membawa mereka yang sering bermain untuk klubnya. Siapakah Owen Donkhurst? Ya, pemain keturunan Jawa yang punya kecepatan dan juga memiliki kekuatan layaknya Calvin Verdong dan bisa dilirik oleh timnas Indonesia. Stok pemain keturunan untuk timnas Indonesia tampaknya tak akan habis dalam waktu dekat. Terlebih dengan banyaknya pemain keturunan berusia muda yang ada di Eropa, terutama Belanda. Salah satunya adalah Owen Donkhurst. Pemain milik SV Cambuur U17 ini merupakan pemain yang memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Jawa. Dilansir dari akun Instagram @football.indonesia, pemain 16 tahun tersebut memiliki darah Jawa dari kakek dan juga neneknya dari sang ayah. Owen Donkhurst merupakan pesepak bola asal Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Jawa, tulis keterangan @football.indonesia. Karena darah keturunan datang dari kakek dan neneknya, Owen Donkhurst pun eligible atau memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia sesuai regulasi FIFA. Namun apakah Owen Donkhurst layak untuk dilirik oleh timnas Indonesia dan juga PSSI? Ya, Owen Donkhurst merupakan pemain keturunan Jawa yang lahir di Belanda pada tanggal 23 November 2008 atau saat ini baru berusia 16 tahun. Tak banyak informasi mengenai perjalanan karirnya yang baru seumur jagung ini. Hanya saja disebutkan kiprahnya bermula dari Big Week 1887 U16. Dilansir dari akun @football.indonesia, Owen Donkhurst kini sudah hijrah ke SV Cambuur U17 dan berposisi sebagai winger, gelandang serang ataupun gelandang kiri. Dalam keterangan yang diunggah oleh akun @football.indonesia itu, disebutkan jika Owen Donkhurst punya kemampuan cukup mumpuni di usia muda. Kemampuannya sebagai winger terlihat dari penguasaan bola yang kuat, kontrol bola yang apik, dan kemampuan mencari ruang untuk menciptakan peluang maupun gol. Namun dari seluruh kemampuannya itu, Owen Donkhurst juga punya atribut yang apik yang berguna untuk bertahan dan menyerang. Kemampuan terbaiknya adalah duel 1-1. Disebutkan jika kemampuan Owen Donkhurst ini membuatnya bisa memenangi duel dengan lawan saat bertahan dan juga menyerang. Kemampuan 1 lawan 1 ini mengingatkan sosok Owen Donkhurst dengan Calvin Verdong yang memang tangguh saat berduel dengan lawan, baik dengan atau tanpa bola. Hanya saja Owen Donkhurst dan juga Calvin Verdong memiliki posisi yang berbeda. Meskipun begitu, atribut ini bisa saja membuat nama pertama dilirik oleh PSSI. Apalagi timnas Indonesia kelompok umur baik U17 hingga U20 membutuhkan winger yang eksplosif dan juga andal dalam berduel untuk membantu sektor serang maupun sektor pertahanan. Ada 5 klub yang bisa jadi pelabuhan baru Misselkers jika dirinya benar-benar cabut dari FC Twente. Ternyata ada isu Misselkers bakal pergi dari FC Twente pada musim panas 2025 mendatang. Seperti yang diketahui, Hilgers sejatinya memiliki kontrak di FC Twente sampai akhir musim panas 2026. Namun, klub Belanda tersebut dikabarkan tertarik untuk menjual bek timnas Indonesia itu pada musim panas 2025 mendatang. Tentu saja cara itu dilakukan agar mendapatkan uang dari penjualan Misselkers ketimbang pergi saat kontraknya habis. Dan itu berarti FC Twente memang tak berminat untuk memperpanjang bek berusia 23 tahun tersebut. Di samping itu sejumlah klub pun dikaitkan dengan Misselkers, baik dari Belanda, Italia, bahkan Spanyol. Klub yang pertama adalah Feyenoord Rotterdam. Feyenoord menjadi salah satu tim yang berminat untuk menampung Misselkers. Feyenoord jelas bukanlah klub sembarangan dan merupakan salah satu tim besar di Liga Belanda. Jika Misselkers masih berkarir di Liga Belanda, maka Feyenoord bisa menjadi opsi terbaik. Namun saat ini ia pun tak jauh berbeda dengan FC Twente. Pada Liga Belanda 2024-25 kedua tim menempati posisi kelima dan juga keenam. Kemudian yang kedua adalah PSV Eindhoven. Berbeda dengan Feyenoord, PSV Eindhoven kini merupakan salah satu tim yang menjadi kandidat juara di Liga Belanda 2024-25. Meski bertengger di posisi kedua, PSV Eindhoven memiliki 51 poin, sama seperti Ajax Amsterdam yang berada di puncak klasemen. Bergabung dengan PSV Eindhoven jelas akan menjadi peningkatan karir untuk Hilgers. Dengan pindah ke PSV pun juga membuat Misselkers tak perlu beradaptasi lagi. Lalu yang ketiga adalah Bologna. Beberapa laporan terakhir menyebutkan bahwa Misselkers diminati sejumlah klub dari Italia dan juga Spanyol. Agen Misselkers yakni Yaslin Sarika yang mengonfirmasi langsung terkait kabar tersebut.
Bologna lantas diisukan menjadi salah satu tim asal Italia yang tertarik dengan Hilgers. Dan saat ini, Bologna berada di posisi ke-8 Liga Italia 2024-25 dan tengah berusaha mengincar tiket kompetisi Eropa. Lalu yang keempat adalah Como 1907. Como 1907 dimiliki oleh pengusaha Indonesia yakni Hartono bersaudara. Dengan koneksi Indonesia itu jelas akan memudahkan perpindahan Miss Hilgers ke Como 1907. Kendati demikian, tim yang baru promosi ke Serie A di musim 2024-25 ini tengah berjuang bertahan di divisi teratas Liga Italia tersebut. Como 1907 kini menempati posisi 16 dan hanya berjarak 2 poin saja dari zona degradasi. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu Sevilla. Sevilla juga dikabarkan tertarik dengan Miss Hilgers. Tim raksasa Spanyol tersebut jelas akan menjadi sebuah kemajuan besar untuk Miss Hilgers jika benar-benar bergabung dengan Sevilla. Presiden Sevilla yakni Jose Maria del Nido Carrasco pernah berkata tertarik untuk merekrut pemain Indonesia pada Agustus 2024 yang lalu. Dan Hilgers pun disebut-sebut bisa menjadi pemain yang bakal diincar bos dari Sevilla tersebut. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.